Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Salam planter luar biasa yang di rumah di sana ya guys ya. Nah, jangan lupa subscribe ya guys ya, dan simak video ini sampai selesai ya guys ya. Baik, langsung saja kita ke tema ya guys ya. Jadi untuk yang temanya ini adalah tips dan langkah memulai bisnis kelapa sawit ya guys ya. Yang pertama adalah persiapan lahan ya guys ya. Persiapan lahan untuk menanam kelapa sawit ya guys ya. Kalau ada lahannya tentu bisa kita tanami kelapa sawit ya guys ya. Jadi lahan yang dibutuhkan untuk menanam kelapa sawit bisa dikatakan cukup luas, karena kalau ingin hasilnya terasa nyata ya guys ya, penanamannya harus massal ya guys ya. Nah, Anda bisa membeli lahan yang letaknya berada di pinggiran atau dekat dengan hutan, boleh-boleh saja ya guys ya, yang harganya masih agak sedikit murah ya guys ya. Namun pastikan bahwa lahan tersebut diperoleh secara legal ya guys ya. Jangan lupa juga pertimbangan tentang kemudahan transportasi dari dan menuju area lahan tersebut, karena pemupukan terus guys, pengangkutan hasil panen terus guys, seperti itu. Anda bisa menanam sekitar 180 batang hingga 200 pohon kelapa sawit ya guys ya. Kemudian untuk yang kedua yaitu adalah siapkan bibit yang unggul ya guys ya. Jadi siapkan bibit yang unggul ini sangat penting ya guys ya. Setelah Anda mendapatkan area yang tepat untuk dijadikan lahan kelapa sawit, pilihan bibit kelapa sawit yang memang sudah diketahui bagaimana sifat dan kelebihannya itu juga sangat penting ya guys ya. Setidaknya ada dua jenis bibit kelapa sawit yang bisa Anda pilih, yaitu berupa biji atau tanaman berukuran kecil, yang sangat disarankan untuk tidak menggunakan bibit berupa biji ya guys ya, yang berasal dari alam, karena Anda belum tahu bagaimana potensi kualitasnya. Perlu dicatat bahwa bibit menjadi hal yang sangat penting kalau Anda ingin menjalankan bisnis bahan baku minyak goreng ya guys ya. Kelapa sawit tentunya bahan baku minyak goreng. Yang ketiga adalah rekrut tenaga kerja yang kompeten guys ya. Jadi atau bisa dikerjakan sendiri guys ya. Kalau mau merekrut boleh juga guys ya, kalau memang lahannya luas ya. Merekrut mengelola kebun kelapa sawit tidak mungkin bisa Anda lakukan sendirian. Itu artinya harus melibatkan orang lain, minimal satu orang ya guys ya. Ya, Anda harus mencari orang tetangga atau siapalah yang Anda percayai atau saudara. Jadi biaya dan modal untuk bayar pegawai ini nantinya akan kembali kepada Anda dalam bentuk keuntungan yang lebih besar ya guys ya, supaya kelapa sawitnya lebih cepat lagi perkembangannya. Untuk yang keempat yaitu faktor lain yang harus diperhatikan, yaitu rasanya tidak cukup jika kita mendengar tentang banyaknya pelanggaran hukum ya guys ya yang terjadi akibat pembukaan lahan kelapa sawit. Oleh sebab itu Anda harus juga memperhatikan faktor-faktor lain yang tidak kalah pentingnya, itu tadi memperoleh lahan secara legal ya guys ya. Kemudian yang kelima adalah jasa manajemen yang terpercaya ya guys ya, yaitu mungkin Anda bisa konsultan atau kalau di kampung ya sharing-sharing lah manajemen, bagaimana untuk survei kelapa sawitnya, jual kemana, terus sifatnya seperti apa, itu harus harus dipelajari ya guys ya. Manajemen kampung lah, bisa juga lah ngobrol-ngobrol dengan tetangga, gimana sih cara menjalankan kelapa sawit. Tentunya untuk orang-orang yang baru akan melakukan budidaya ini akan sangat membutuhkan sekali manajemen tadi atau informasi. Atau Anda bisa juga menonton video-video di YouTube ya guys ya. Kemudian yang keenam ya gitu, pastikan legalitas lahan ya guys ya. Jika tidak ingin berurusan dengan hukum suatu saat nanti, pastikan Anda memilih lahan yang legal ya guys ya.
Kemudian itulah ya guys ya cara melakukan bisnis kelapa sawit ya guys ya. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir ya guys ya, itu adalah perawatan dan pemupukan ya guys ya. Yaitu ini merupakan biaya yang sangat besar ya guys ya. 90% biaya yang diperlukan itu adalah pemupukan dan perawatan guys ya. Jadi sangat penting kita untuk melakukan perawatan dan pemupukan supaya apa? Supaya hasilnya maksimal ya guys ya. Supaya hasilnya maksimal, optimal, dan kita dapat menikmati apa yang kita perkebunan kelapa sawit tersebut. Mungkin itu saja teman-teman semuanya. Salam planter untuk luar biasa. Itulah langkah dan cara memulai bisnis kelapa sawit agar Anda sukses semua dan hasilnya memuaskan ya guys ya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya guys ya.